Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Rudi Nopiansa, SH, MH, CPM. Saya seorang mediator non-hakim yang bersertifikat dari Mahkamah Agung. Hari ini kita bakalan mediasi kasus perdata nomor 169 garing PN garing PDT garing PN Konoha tahun 2020. Benar Bapak Ibu? Ya. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Risti. Saya adalah istri dari Rizky Bilar. Itu Bapak. Silahkan Bapak perkenalkan dirinya Bapak. Selamat malam, Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Ricky Bilyar. Iya. Saya adalah suami tercinta dari Ibu Risti. Iya, terima kasih Bapak Ricky Biliar dan Ibu Risti. Pertama, menurut Perma nomor 1 tahun 2016 berkaitan dengan mediasi, setiap kasus perdata itu harus diupayakan damai terlebih dahulu melalui jalur mediasi. Nah, jadi Bapak Ibu telah diarahkan dari hakim untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dalam kasus gugatan cerai yang diberikan Ibu Risti. Nah, maksud dan tujuan dari mediasi kita pada hari ini, kita akan mencari win-win solution dari kedua belah pihak, dari Bapak, Ibu, Bapak maunya gimana, Bu Risti maunya gimana, agar tercipta satu jalan yang baik dan tapi diupayakan semoga jalan ini jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Nah, saya Bapak Ibu sebagai mediator berperan netral, tidak akan memihak salah satu pun dari Bapak ataupun Ibu. Kemudian saya sebagai mediator tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil adalah pure kesepakatan antara Bapak dan Ibu, bukan kesepakatan saya. Nah, terlebih sebelum itu, sebelum kita melanjutkan kepada proses mediasinya, izinkan terlebih dahulu agar berjalan lancar proses mediasinya, lebih baik kita membuat peraturan berkaitan dengan mediasi ini. Dan peraturan ini Ibu dan Bapak yang sepakati. Maunya seperti apa yang harus dihindari, apa yang harus diperlakukan dalam mediasi ini. Mungkin Bapak atau Ibu ingin memberikan saran tentang peraturan mediasi kita pada saat hari ini. Pada siapa dulu? Saya dulu. Ya, Bu Risti silakan. Jadi saya harapkan Bapak untuk tidak marah-marah, terus tidak main kata-kata kasar, terus juga Bapak harus jujur ya Pak ya. Harus ada keterbukaan di sini, terus juga jangan bertele-tele lah. Saya harap seperti itu Pak. Oke, berarti Bapak dari Ibu ingin memberikan peraturan Bapak agar tidak bertele-tele, jujur juga, jangan marah-marah dalam penyampaiannya nanti. Kemudian dari Bapak, peraturan yang Bapak inginkan apa? Kalau dari saya, Bapak Mediator, saya harapkan nanti Adik Risti jangan memotong pembicaraan. Jadi Bapak berharap kepada Adik Risti ini jangan memotong ucapan ya pembicaraan selama berlangsung ya Bapak ya. Baik, gimana Ibu Risti dan Bapak Riki dari Ibu memberikan saran agar Bapak menjelaskan sejelas-jelasnya, jujur, tidak marah. Kemudian dari Bapak ingin memberikan peraturan, selesaikan terlebih dahulu pembicaraan dari Bapak atau Ibu, kemudian jangan dipotong-potong pembicaraannya. Gimana Bapak Ibu, sepakat? Baik, sepakat. Ya, terima kasih kalau sepakat. Kemudian kita akan jadwal proses mediasinya. Proses mediasinya di hari apa Ibu dan Bapak punya waktu luang. Karena kebiasaannya itu proses mediasi itu agak larut dan panjang gitu Bapak ya. Jadi apakah Bapak ingin mediasinya sekarang, besok, lusa, atau kapan sempatnya Bapak Ibu? Kalau dari saya Bapak, sekarang aja, mumpung dipertemukan iya. Kami berdua di sini. Dari Ibu Risti? Iya, saya juga begitu. Oke, baik.
Dari kesepakatan bersama mediasi kita lakukan sekarang Bapak Ibu. Kemudian agar lebih jelas dipersilahkan Bapak Ibu memberikan permasalahannya, menggambarkan permasalahannya masing-masing dari Bapak, dari Ibu secara jujur dan terbuka menceritakan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Bapak Ibu agar bisa kita temukan win-win solution dari permasalahan Bapak Ibu. Silahkan siapa yang ingin terlebih dahulu? Kalau dari saya Bapak, saya minta keterangan adik Rizky dulu. Oke. Minta klarifikasi dia mengapa dia melaporkan saya kepada pihak kepolisian. Ya. Dan Jadi juga akan mau menggugat cerai juga Bapak. Saya mau tahu klarifikasi dari dia terlebih dulu. oke. Gimana Ibu Risti? Boleh Bapak? Ya, silakan Ibu. Jadi kronologinya seperti ini Bapak. Saya itu di awal pernikahan itu memang terlihat mesra, tapi lama-kelamaan itu kok rasanya Bang Riki ini agak mulai kasar ya, dari mulai kata-katanya, terus dari mulai yang tidak pernah memukul sekarang sudah sering memukul seperti itu. Saya sebagai istri rasanya merasa loh kok jadi gini gitu loh Pak. Padahal ibaratnya hubungan pernikahan kita tuh masih baru-baru banget gitu kan. Nah, terus juga di sini saya tuh nggak sengaja kemarin tuh ngelihat HP-nya Bang Riki tuh ada chatan sama cewek lain. Nah, saya jadi emosi kan jadinya melihat perilaku suami saya kayak gitu, terus juga ngelihat chat kayaknya mesra banget gitu. Jadi saya ngerasa eh apa ya, Bang Riki ini kayaknya ada punya selingkuhan lah gitu. Oke. Jadi gitu Bu ya. Iya. Dari Ibu Yusti Bapak mengatakan Bapak ini akhir-akhir ini sudah mulai berubah, tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah mulai kasar. Kemudian Ibu Risti pernah melihat chatan di HP Bapak itu agak mesra dengan wanita lain. Nah, itu gimana tanggapan Bapak? Bapak bisa menjelaskan lebih jauh? Kepada Bapak Mediator, perlu disampaikan, saya adalah suami yang sah dari adik Risti. Pernikahan usia pernikahan kami itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Bapak Mediator. Nah, saya sebagai kepala rumah tangga rasanya wajar kalau jika saya melakukan sesuatu kepada istri saya. Saya rasa pun apa yang saya lakukan pun tidak terlalu berlebihan. Saya sebagai kepala rumah tangga melakukan itu kepada istri saya. Hanya saja Bapak Mediator, istri saya memang agak sedikit berlebihan dan terlalu cengeng. Wajar dong ketika saya sebagai suami ingin mendidik istri saya. Nah, terkait bukti chat tadi yang disampaikan istri saya, adik Risti, itu tidak benar Bapak Mediator. Saya adalah orang yang paling setia terhadap istri saya, Bapak Mediator. Sekian dan terima kasih. Oke, dari pernyataan Bapak Riki, Ibu Risti, Bapak Riki mengatakan bahwa apa yang dilakukannya kepada Ibu Risti itu adalah murni untuk mengajarkan Ibu Risti kepada Ibu Risti bahwa dia itu seorang suami dan membantah juga bahwa chatan yang Ibu Risti lihat itu tidak benar adanya. Itu gimana Ibu Risti menanggapinya? Saya selaku perempuan tuh ya wajar lah cengeng Pak. Dan juga memang sifatnya wanita kayak gitu. Terus juga perlakuan Bang Riki tuh saya rasa di luar batas wajar lah gitu. Terus juga kalau Bapak mau lihat chatannya, saya bisa lihatkan Bapak. Bukti chat yang mana, Adik? Tidak pernah Abang Lihat Abang loh, Pak. melakukan chat kepada siapapun. Oh iya. Tadi Abang ini paling setia kepada Adik. Ya, Bapak tenang, Ibu tenang. Tidak bisa, Pak. Ya tenang terlebih dahulu. Kita selesaikan dengan kepala dingin permasalahan ini karena di dalam rumah tangga memang ada permasalahannya masing-masing dan kalau kita selesaikan dengan cara panas tidak akan selesai. Baik, Bapak Riki, gimana tanggapan Bapak berkaitan dengan Ibu Risti yang tetap ingin bercerai dari Bapak Riki? Kepada Bapak Mediator dan kepada istri saya, adik Risti, kalau dari saya sebagai seorang suami yang sah, saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini dengan baik. Terlepas tadi
dari pernyataan adik Risti yang menyatakan bahwa dia tetap ingin berpisah dengan saya rasanya dengan sangat berat hati jika itu tetap diteruskan oleh adik Risti. Nah, saya rasa hubungan rumah tangga ini tetap dipertahankan. Kasihan juga Bapak Mediator, anak-anak kami nanti jika hubungan suami istri kami harus berakhir. Kepada adik Risti, mohon sekiranya dipikirkan secara panjang akibat ke depan jika seandainya Bu Risti tetap kekeh ingin berpisah dengan abang. Kasihan anak-anak kita, Bu Risti. Baik, Bapak Riki. Ya. Jadi Ibu Risti, Bapak Riki tidak ingin menyampaikan ketidakinginannya untuk bercerai dari Ibu Risti. Bagaimana tanggapan Ibu Risti? Setelah mempertimbangkan, apalagi mikirin anak-anak gitu ya Pak ya. Mungkin boleh saja kita tetap jadi suami istri, namun dengan catatan untuk hal-hal yang KDRT. Terus Bang Riki juga harus jujur kalau misalnya memang ada apa ya, saya tuh masih sakit hati loh Pak, masih apa ya, nggak nyangka gitu sama saya kayak gitu gitu. Enggak deh, abang melakukan ini untuk mendidik adik di dalam hubungan rumah tangga kita. Tapi ceritanya tuh terlalu mesra Bang. Jadi Ibu Risti menyampaikan Bapak Riki boleh saja keinginannya untuk kembali bersama Bapak Riki dengan catatan Bapak Riki tidak lagi melakukan kekerasan itu apapun bentuknya dan apapun alasannya. Kemudian masalah cetan itu gimana Bapak Riki? Itu gimana? Ada penjelasan lebih jauh? Terkait chat yang dilihat oleh istri saya, Bapak Mediator, itu mungkin istri saya salah paham mungkin terhadap apa yang ia lihat di HP saya. Itu saya chat sama sepupu saya saja, Bapak Mediator. Itu tidak benar, Bapak Mediator. Tidak mungkin juga saya sudah memiliki seorang istri masih mau mencari perempuan lain, Bapak Mediator. Iya. Kepada adik Risti, perlu adik Risti ketahui komitmen kita dalam membangun rumah tangga sebelum melaksanakan pernikahan kemarin. Abang sudah bilang kepada adik Risti bahwa abang akan menjadi orang yang paling berkomitmen dan paling setia. Sekian, Bapak Mediator. Baik Bapak Riki, terima kasih. Bu Risti, Bapak Riki menyampaikan bahwa itu cuma dari sepupunya Bapak Riki dan kesalahpahaman dari Ibu Risti saja itu. Gimana Ibu Risti? Tapi kenapa nggak dibilang dari awal gitu loh Pak? Kayak saya nggak dikenalin sama Enggak, keluarganya. adik juga enggak ada minta penjelasan abang terkait itu dan abang tiba-tiba dan adik tiba-tiba udah melaporin abang ke kantor polisi. Rasanya harga diri abang juga jatuh kalau gitu, kalau dituduh-tuduh selingkuh gitu. Ya kan wajar Bang, saya kan perempuan. Enggak, itu enggak wajar lagi. Adik udah nuduh abang tanpa bukti yang jelas. Baik Bapak Ibu, tenang dulu sekalian. Tetap berkepala dingin. Bapak Riki dan Ibu Risti, Bapak Riki mengatakan itu kesalahpahaman dari Ibu Risti. Jadi saya simpulkan ternyata permasalahan yang Bapak Ibu alami ini di sini sebenarnya adalah masalah komunikasi saja yang tidak tersampaikan selama ini. Jadi memang kalau komunikasi kurang memang terkadang ya bisa salah paham seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi gimana Ibu Risti, apakah berniat untuk memaafkan suami tercinta ini? Kalau dari Bapak Riki? Saya dulu, Bapak Mediator. Iya, Bapak Riki. Pada istri saya yang tercinta, adik Risti, mohon kiranya dipikirkan lagi dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, pikiran yang panjang, agar tetap mempertahankan hubungan rumah tangga kita. Kasihan anak-anak kita nanti.
jika kita harus berpisah. Di gimana Ibu Risti tanggapannya dari pernyataan Bapak Riki berkaitan dengan keinginannya tetap ingin bersama dengan istri tercintanya? Gimana? Kalau untuk mempertahankan mungkin kalau untuk apa ya, kita juga mikirin anak gitu kan. Jadi saya rasa mungkin boleh untuk hubungan kita tetap sebagai suami istri, namun dengan catatan seperti itu tadi Pak, Bang Riki nggak boleh kasar, terus juga harus jujur, terbuka. Kalau bisa, kan saya ini ibaratnya masih apa ya, masih baru juga gitu kan Pak, di keluarga Bang Riki gitu. Jadi ya kalau misalnya memang ada keluarga yang itu mohon dikenalin gitu loh, biar saya nggak salah paham. Terus juga apa ya, mungkin kalau untuk hal terbukaan tuh lebih terbuka lagi gitu. Oke. Gitu. Dari Ibu Risti ternyata menyetujui Bapak ingin berdamai, ingin rujuk kembali dengan Bapak Riki, dengan catatan Bapak Riki tadi jangan KDRT dengan alasan apapun, kekerasan dengan alasan apapun, kemudian lebih terbuka dan lebih jujur berkaitan dengan apapun itu yang Bapak Riki ketahui. Baik, siap Bapak. Mungkin apa yang disampaikan istri saya tadi mengenai hal saya tidak terbuka selama ini, kurang mengenalkan keluarga saya, terutama sepupu saya tadi, itu mungkin menjadi bahan koreksian saya sebagai seorang suami dalam keharmonisan rumah tangga kami. Saya sangat berterima kasih kepada istri saya yang tercinta, Ade Risti, telah memberikan kesempatan kepada Abang untuk tetap menjadi suami adik. Sekian. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah jadi bisa kita simpulkan, bisa kita sepakati bahwa Ibu Riki dan Ibu Risti dan Bapak Riki bersetuju untuk berdamai dan rujuk kembali sebagai keluarga yang harmonis. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang di dalam ajaran agama walaupun bercerai itu diperbolehkan, tapi itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga, kata perceraian itu memang harus selalu kita hindari dan jangan sampai pernah terbersit pun untuk bercerai Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada masalah, kita selesaikan dengan kepala dingin dan hindarilah cerai semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak Riki dan Ibu Risti sepakat untuk berdamai. Maka izinkan saya Bapak Ibu untuk membantu menyusun dan merumuskan kesepakatan perdamaian yang kita buat hari ini untuk disampaikan nanti di sidang pengadilan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke Bapak Ibu, ada berkas yang ingin ditandatangani, ada berkas yang silahkan ditandatangani dalam kesepakatan perdamaiannya Bapak Ibu. Ya Bapak. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini mediasi kita dalam kasus PN 169, kasus perdata PN kasus 169 nomor garing PN Konoha garing 2022, gugatan cerai antara Ibu Risti dan Bapak Riki. Alhamdulillah bisa selesai dalam proses mediasi dan mediasi kita berhasil dan Bapak Ibu kembali berhasil rujuk, kesepakatan bersama untuk rujuk kembali sebagai keluarga yang sah dan harmonis. Maka Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.